Dia mamaku, seorang ibu yang elegan sekaligus seorang dokter yang sangat sibuk. Saking sibuknya sampai aku tidak pernah merasakan bagaimana rasanya perhatian dari seorang ibu. Karena kesibukan mamaku, aku jadi jarang berinteraksi dengan mamaku. Dibandingkan menghabiskan waktu denganku, rasanya mama lebih sering menghabiskan waktunya di rumah sakit dengan para pasiennya. Itu membuatku kesal. Halo, selamat pagi, Pak. Nah, kalau yang ini, papaku, seorang ayah yang selalu mementingkan reputasi keluarga. Selain seorang ayah, papaku juga seorang CEO di perusahaannya. Itu kenapa sedikit saja kalau aku membuat masalah, papaku pasti selalu memarahiku. Karena menurutnya nama keluarga itu lebih penting. Nah, aku dari kecil selalu dituntut untuk menjaga nama baik keluarga. Tapi hal itu membuat aku menjadi memberontak dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh ayahku. Maya, Papa nggak mau dengar kamu merusak nama baik keluarga lagi. Dan jangan kayak tahun semalam kamu merusak nama baik. Jadi tolong tahun ini jangan merusak nama baik keluarga lagi. Dengar apa ya? Maya, mama ada kerjaan, jadi mama harus bikin duluannya. Kamu cari ke sekolah, oke? Lama ya? Oke Maya, jadi Papa mau berangkat kerja dulu. Jadi kamu berangkatnya sama suster aja, oke? Dan ini aku, Maya. Aku seorang anak yang kurang kasih sayang dari kedua orang tua. Karena kedua orang tuaku sangat sibuk dalam bekerja. Dan inilah kisahku. Maya tuh. Maya, bareng ya. Ayo. Nanti kita masuk apa sih? Kita masuk MTK loh, Meng. Emang lu nggak lihat jadwal ya? Enggak tuh. Wah. Nah guys, kalau yang ini Helly namanya. Dia temanku yang sangat baik. Dan juga sangat cantik bukan guys? Meng, itu Bu Rina loh, Meng, samperin yuk. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Kalau ini guru BK di sekolahku, namanya Ibu Rina. Guru terfavorit di sekolahku. Tapi sepertinya ibu itu terlihat biasa saja. Karena setiap aku berbuat kenakalan, aku selalu berurusan dengannya. Dan hal itu membuat aku sangat jengkel dengannya. Hai Nova. Hai. Dan itu pula Nova namanya. Dia seorang siswi yang teladan, disiplin, dan membosankan tentunya. Kata Helni, Nova memiliki keluarga yang cemara. Aku tidak membencinya, tapi entah mengapa mengganggunya cukup membuatku terhibur. Nah, hal itu tentu saja membuatku bingung, tapi aku sangat senang melakukannya. Kenapa, Meng? Assalamualaikum.
Ngapain? Ngapain ada nyampe tuh? Bukan bentar ya. Biasanya sih malam. Oh, kamu di rumah sendiri aja main? Orangnya nggak takut? Kalau aku sih takut ya, soalnya aku orangnya penakut. Kalau apalagi rumah mewah kayak gini, besar kayak gini, aku sih takut. Emang kamu nggak takut main? Kalau aku sih takut ya, karena bisa diem nggak? Kok marah? Maya kan apa cuma nanya aja. Ya karena dia berisik, dia nanya-nanya terus. Aku tuh jadi nggak fokus. Ya udah kita ngerjain tugas aja. Udah deh Mai, aku minta maaf ya. Udah kita kerjain tugas ini aja, nanti nggak siap kalau terbuka. Aku mau nanya. Nanya apa? Paling katanya meeting ya? Ya, betul. Kenapa harus di luar gitu? Ya karena biar suasana di kantor ya, Kan lebih profesional nggak sih di kantor gitu? Aku juga kalau ketemu klien nggak ngapain di kantor. Kenapa harus di kantor? Dan ya mungkin kalau kliennya cewek sama cowok itu oke lah. Tapi kamu asisten kamu aja kan cewek, kamu tuh kenapa saya harus terima klien yang kayak gitu? Dan akhir-akhir ini kayaknya klien kamu tuh udah nggak sih? Aku lagi ngomong loh, bisa nggak ditinggal dulu pekerjaannya? Dengar nggak? dengar. Iya, respon dong. Apa itu? Iya. Jawab. Iya aja itu bukan jawaban. Kamu harus memberikan penjelasan. Oke. Kamu kerja juga kan? Iya, udah. Itu tolong pahami aja lah dalam pekerjaannya tuh. Gini ya, kamu bekerja, aku juga bekerja. Tapi kamu lihat dong situasi aku bekerja. Emang kita bisa ngatur orang yang sakit itu harus cewek aja? Nggak ada yang laki-laki. Kan mungkin. Kamu laki-laki, kamu bisa sakit nggak, Shay? Kamu bisa sakit nggak? Bisa. Bisa sakit kan? Jadi kalau kamu berinteraksi dengan lawan di situ kayak bisa gitu. Mereka sakit. Aku nanya mereka, kamu bayangin nggak sih kalau mereka tuh mati? Bayang nggak? Kamu memang nggak ada perusahaan lain yang perempuan? Emang nggak? Emang harus ya? Harus banget gitu? Jawab dong. Sedia enggak? Ada Maya loh di sini. Bisa bantu nanti aja. Nggak bisa. Aku mau pasang sekarang. Emang tidak? Maya kan nanti biar dia tahu kalau kamu tuh kerja di luar tuh kayak mana. Biar Maya tuh tahu. Kalian bisa berhenti gak sih? Kalian tuh berantem terus. Kalian kira aku nggak capek emang kalian berantem terus? Gara-gara kamu ini. Tapi kan salah kamu. Kok jadi aku yang disalahin? Salah dia. Selalu begitu, bertengkar, dan bertengkar lagi. Dan itu terjadi setiap hari. Apa mereka tidak bosan dengan pertengkaran itu saja? Aku saja bosan melihatnya. Apakah mereka tidak memikirkan bagaimana perasaanku? Apakah kehadiranku di keluarga itu hanya sebuah bayangan yang bisa mendengar dan bisa melihat apa yang sedang terjadi? Kapan ya mereka sadar betapa kacaunya keluarga ini? Aku lelah dengan semua ini.
Aku juga butuh perhatian dari seorang papa dan mama. Tidak cukupkah kesibukan yang mereka miliki untuk mengabaikanku? Kenapa harus ditambah lagi dengan pertengkaran yang tidak berguna? Rasanya sangat lelah dengan semua ini. Karena sangat-sangat menguras banyak energiku. Jam berapa nih? Masuk nggak ya? Masuk aja deh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Oke, di sini Ibu kembali dengan ini ya. Iya Bu. Oh iya, mana mana ya? Nggak tahu Bu, dia nggak ada kabar Bu. Tadi bisa dia telepon tapi nggak diangkat Ibu. Orang tuanya nggak ada mau ngasih kabar? Nggak ada Bu. Oh iya kan kemarin tugas bahasa Indonesia-nya udah dikasih kan, gimana udah selesai? Udah Bu. Udah. Ada kendala nggak dalam kerjanya? Nggak ada Bu. Ada. Oke. Kita langsung masuk materi berikutnya aja ya. Sudah jam berapa ini Maya? Maaf ya, saya sedikit terlambat dulu. Maya kenapa pakai aktivitas luar pakai sekolah? Iya kan setiap sekolah itu pasti punya peraturan. Dia teman-teman yang sekolah, dari sekolah, sebelumnya juga jadi kalian juga harus mengikuti peraturan sekolah. Lah, emangnya kenapa Bu? Lagian orang tua saya juga nggak peduli saya mau pakai baju apa. Tapi namanya ada kalau di sekolah itu kita sudah mengalami peraturannya. Kalau seandainya Maya berpakaian seperti ini nanti orang tua sekolah pasti mandang juga sekolah mana kok pakaiannya nggak sesuai peraturan. Jadi dengan nggak nanti karena Maya tidak mengikuti peraturan sekolah, itu terpaksa harus mengikuti Maya ya. Nanti setelah istirahat Maya harus pakai teman-temannya untuk mengisi di sekolah ini. Oke Maya? Misalkan dulu kita sudah mengikuti pelajaran kita. Pelajarannya kita mulai pelajaran kita nanti temanya adalah puisi. Di sini siapa yang suka menulis puisi? Bu Rina ini sebenarnya guru yang asik, lembut, ramah, dan juga perhatian. Ya, aku juga baru sadar sih. Setiap kenakalan yang kulakukan tidak pernah sekalipun Bu Rina membentakku. Sebenarnya semakin kesini rasanya semakin berat. Ingin rasanya aku datang dan menceritakan semua masalahku kepada Bu Rina. Melihat teman-temanku yang selalu ceria sehabis cerita dengan Bu Rina membuatku iri. Aku juga ingin punya tempat untuk bercerita. Dan yang kuherankan sebenarnya apa sih yang membuatku ragu untuk bercerita pada Bu Rina? Apa yang aku takutkan? Kurasa jika aku bercerita pada Bu Rina pasti akan mendengarkanku dan memberikan solusi kepadaku. Males banget ngerjain ini nih. Mana bau lagi. Udah istirahat tuh, ayo kantinnya. Ya main, kita ambil uang kita. Aduh, apa sih Nay? Sorry, nggak sengaja. Ini nggak boleh gitu loh, main kasihan otaknya sakit. Enak, yuk gabung aja sering kantin.
itu nggak sengaja. Berarti kamu tidak bisa kejadian dari awal ya. Nah, sekarang coba Mama ceritakan apa yang terjadi sampai kalian ditemukan tadi. Jadi Bu, beberapa hari yang lalu saya merasa Maya itu lagi sama saya Bu. Ekspresi dia itu kayak nggak suka sama saya. Saya juga nggak tahu apa salah saya. Saya merasa dia itu kayak nggak suka sama saya Bu. Nah, kalau beberapa hari itu Mama berpikir kalau Maya ini nggak suka sama Mama karena dia sesuai dengan Mama. Terus apa yang terjadi sampai ketika kalian Nova jatuh ke lantai? Karena gini Bu, tadi itu kan saya mau menghampiri Maya, ingin bertanya pada Maya apa salah saya, kalau ada saya salah saya minta maaf Bu. Tapi Maya ini dia seperti saya menuduh Maya Bu, tapi saya nggak menuduh dia Bu. Saya cuma bertanya pada dia apakah saya itu ada salah atau enggak gitu. Saya cuma bertanya, tidak menuduh gitu. Berarti di sini ada salah paham ya, makanya tapi Maya nggak sengaja doang. Kenapa sampai Maya tadi mendorong Bapak? Nggak sengaja. Tadi tuh Nova tuh negara saya. Terus dia minta maaf terus. Jadi saya risih gitu loh Bu. Terus dia nanya-nanya saya terus. Saya itu kenapa gitu kalau dia ada salahnya gitu. Jadi ya saya nggak sengaja aja gitu dia. Jadi apakah benar yang Bapak ceritakan kalau beberapa hari ini Maya sedang ada Bapak? Ya sebenarnya itu bentuk dari bercanda aja sih Bu. Kalau dari segi ekspresi, Saya rasa sih itu aja. menurut Maya, apa yang Maya berbuat pada Nova itu sebagai bentuk candaan. Tapi apakah candaan yang Maya lakukan pada Nova itu bisa membuat Nova senang menurut Maya? Maka dari itu, kalau seandainya kita mau bercanda dengan teman, itu juga harus dalam batasan wajar ya. Kita harus tahu, misalnya kita melakukan hal ini, apakah teman kita akan suka atau tidak. Jangan mengambil tindakan yang sembrono, yang mana bisa membuat teman kita merasa tidak senang atau bahkan sampai overthinking seperti Nova, sampai dia tahu Maya juga suka sama Nova. Nah, jadi di sini ibu minta Maya dan Nova saling minta maaf ya. Bisa dilakukan? Bisa dilakukan. Nah, oke, jadi Ibu Angga masalah ini sudah selesai ya. Jangan sampai ada beberapa lagi. Sebagai sesama teman itu harus saling mengerti. Kalau misalnya teman kita ada salah sama kita ngomong aja. Kalau misalnya kita perlu dia sadar dengan kesalahannya, bicara baik-baik. Dan jangan sampai bicara itu dengan kata-kata yang kasar, apalagi dengan tindakan yang sampai melukai teman. Oke? Ya, mungkin itu saja. Kalian boleh kembali beraktivitas biasa ya. Makasih ya Bu. Kayaknya aku harus cerita. Jadi apakah ada sesuatu yang mau kalian ceritakan ke Ibu? Sebenarnya ada sih Bu, tapi saya tuh masih ragu gitu Bu mau cerita ke Ibu gitu. Oke, jadi Maya, ketika Maya ingin cerita kepada Ibu itu namanya kita sedang melakukan konseling. Jadi dekatnya itu konseling individual. Berarti apapun nanti yang Maya ceritakan kepada Ibu itu akan dijaga kerahasiaannya. Maya nggak perlu ragu untuk cerita ke Ibu karena yang kita ceritakan ini hanya apa yang kita tahu atau kita Maya saja. Jadi Maya jangan ragu kalau untuk cerita sama Ibu ya. Iya Bu, jadi Ibu saya mau cerita. Jadi sebenarnya itu semua perlakuan saya yang sama akhir-akhir ini kayak saya tuh mencolok, tapi mencoloknya dengan cara yang tidak baik Bu. Saya tuh pergi ke nakal. Sebenarnya ada beberapa faktor dari itu semua sih Bu. Jadi
Saya itu di rumah tuh orang tua saya tuh sering bertengkar gitu. Jadi itu yang menjadikan saya kalau saya berbuat kesalahan tuh bakalan menarik attention orang-orang. Jadi saya jadi pusat perhatian, saya diperhatikan gitu. Jadi selama ini setiap kali melakukan makanan Maya ini menarik perhatian semua orang Maya karena orang-orangnya tadinya sering kembar gitu. Kalau boleh tahu apakah orang tua yang sering bertengkar ini memang sudah dari dulu atau baru-baru ini? Sudah dari dulu. Dari dulu. Kalau boleh tahu orang tua Maya memberikan perhatian nggak pada Maya? Memberikan sebuah tapi sangat ini. Yang Maya inginkan dari orang tua Maya itu seperti apa? Ya, saya ingin sama seperti anak-anak pada usia saya gitu. Saya mendapatkan perhatian, kasih sayang dari orang tua yang lebih gitu. Saya cuma ingin memperhatikan sih dulu tempatnya. Kalau untuk kesibukan orang tua, bagaimana? Kalau orang tua saya itu dulu kebetulan dua-duanya sangat bisa dibilang sangat sibuk sih sama pekerjaan mereka masing-masing. Jika saat hari libur atau tanggal merah, apakah mereka masih sibuk dengan pekerjaan atau meluangkan waktu untuk Maya? Kadang mereka lebih sibuk sama pekerjaan mereka. Jadi selama ini Maya itu nakal karena pengen dapat perhatian dari orang tua. Kalau begitu, Maya pernah nggak memutuskan untuk bicara kepada orang tua mengenai perasaan yang selama ini Maya rasakan? Belum pernah sih. Belum pernah. Kenapa kalau boleh tahu? Jadi gini Bu, saya itu nggak pernah berani cerita sama orang tua saya mengenai perasaan saya karena saya itu takut gitu kan Bu, karena kesibukan mereka yang begitu padat, saya takut mengganggu waktu mereka dalam pekerjaan. Nah, jadi menurut Ibu, saya ini harus bagaimana? Jadi Maya selama ini tidak berani mengungkapkan perasaan ke orang tua karena Maya takut mengganggu kesibukan orang tua. Menurut Ibu ya Maya, seharusnya Maya lebih memberanikan diri untuk mengajak kedua orang tua Maya bercerita karena dalam keluarga itu komunikasi antar keluarga itu sangat penting. Nah, orang tua Maya juga tidak akan tahu apa yang Maya rasakan dan apa yang Maya alami kalau Maya juga biarin aja, nggak berani cerita ke orang tua. Yang pastinya bikin orang tua juga pasti mikir kalau Maya selama ini baik-baik aja karena Maya nggak ada urus orang tua. Jadi saran ibu, Maya harus memberanikan diri untuk mengajak kedua orang tua Maya bercerita mengenai apa yang selama ini Maya rasakan. Dan mungkin untuk kan tadi Maya ada bilang kalau orang tua Maya itu sering bertengkar. Nah, kalau ibu boleh tahu penyebab orang tua Maya sering bertengkar itu karena apa? Ya, jadi gini Bu, karena mama saya itu seorang dokter dan papa saya seorang CEO perusahaan. Kan mereka berdua sangat sibuk ya Bu, dan sangat sering bertemu orang, baik perempuan maupun laki gitu Bu, orang jenis. Nah, ibu saya tuh sering curiga gitu Bu sama papa saya, padahal kan seharusnya nggak gitu kan ya Bu, karena kan mereka sama-sama bekerja. Nah, jadi mereka tuh sering berantem hanya gara-gara itu Bu. Kalau ibu boleh kasih saran nih ya, ketika nanti ada bercerita dengan orang tua, karena saya berani bilang ya, coba Maya menasehati orang tuanya, kayak bilang coba antara mama sama papa itu lebih dibangun komunikasinya, lebih dibangun
Jadi Bu, untuk saya biar bisa berani berbicara pada orang tua saya itu saya harus bagaimana Bu? Menurut Ibu, yang harus saya lakukan itu meminta izin dulu kepada orang tua Maya. Kan Maya sibuk nih. Mungkin kalau Maya mau cerita ke orang tua, Maya bilang kayak gini ke orang tua, Pak, Ma, ada waktu nggak? Ada yang mau Maya bicarakan sebentar. Mungkin kalau Maya minta izin begitu, orang tua Maya pasti akan meluangkan waktunya. Karena bagaimanapun Maya memintanya itu harus dengan kata-kata yang lembut, tidak boleh dengan kata-kata yang kasar, apalagi membentak. Itu bisa membuat orang tua Maya emosi dan berakhir bertengkar lagi. Jadi mungkin coba Maya praktekkan apa yang tadi Ibu katakan. Pak, Ma, ada waktu nggak? Maya ada yang mau dibicarakan sebentar. Oke, kalau seandainya menurut Maya, kalau Maya mengatakan dengan suara lembut dan bahasa yang begitu, respon orang tua Maya seperti apa? Pasti akan meluangkan waktu Maya Bu. Jadi Maya tak perlu takut ya untuk mengajak orang tua Maya berbicara. Dan pastikan bahasa yang Maya gunakan itu adalah bahasa yang baik dan lembut. Oke, mungkin itu saja Maya yang dapat Ibu sarankan kepada Maya, dan bisa kita sepakati apa yang kita sarankan tadi akan Maya lakukan nanti kepada orang tua Maya. Bisa Bu. Oke, Ibu juga ingin bertanya nih, bagaimana perasaan Maya setelah melakukan konseling? Saya merasa senang ya Bu untuk sebagai kayak pengalaman pertama saya dalam konseling. Ternyata konseling ini sangat membantu saya gitu Bu. Jadi saya bisa mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan yang sedang saya alami. Oke, jadi Maya besok-besok kalau misalnya ada masalah lagi dan mau cerita ke BK, nggak perlu takut lagi ya, nggak perlu ragu, karena di BK ini sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Anak yang masuk BK itu pasti karena dia punya masalahnya tersendiri, dan kami para guru BK akan mengusahakan untuk memberikan bantuan kepada kalian. Mungkin hanya itu yang Maya cerita pada hari ini. Kalau seandainya besok Maya masih ada yang mau disampaikan lagi, atau nanti di saat Maya melakukan saran tadi, Maya memiliki kendala, Maya bisa datang kembali ya. Kita akan melakukan konseling sesi kedua. Mungkin kita akhiri saja, Maya bisa kembali ke kelas ini. Ternyata bercerita pada Bu Rina bisa membuatku selega ini ya. Walaupun masalahku belum selesai, tapi aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk menyelesaikan masalahku ini. Setelah beberapa hari melakukan konseling dengan Bu Rina, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan mama dan papaku. Dan ternyata benar kata Bu Rina. Aku hanya perlu berani dan menjalin komunikasi dengan kedua orang tuaku. Seandainya dari dulu aku berani bercerita dengan Bu Rina, mungkin aku sudah merasakan hangatnya keluarga dari dulu. Ternyata bercerita kepada guru BK itu adalah pilihan yang tepat. Jadi sekarang jangan pernah ragu dan takut ya untuk bercerita kepada guru BK. Karena apa? Karena setiap masalahmu pasti akan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan. Kami udah selesai bikin video kayak gini. Membuat nama jelek keluarga. Dari pembuatan film ya. Ha, Mbak.